أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah pemirsa dimanapun berada, baru saja qori'ah kita membacakan tentang pentingnya kita berdoa. Ayatnya tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika kita ini idza sa'alaka ibadi anni meminta kepada Allah. Fa inni qarib, Allah itu dekat. Bahkan bisa lebih dekat daripada urat nadi kita. Sedemikian dekatnya. Mungkin ketika bicara soal dekat ada orang berpikir fisik. Padahal hati itu lebih berpengaruh dekatnya pada kita. Jadi kalau kita toh barangkali di rumah masing-masing sekarang bisa didekatkan melalui teknologi kita. Mungkin kita berhadapan, berduaan, bahkan mungkin suami istri lagi tiduran. Tapi dia nggak dekat hatinya. Kenapa? Masing-masing pegang HP. Iya kan Mas Ali ya. Ini pengalaman beda-beda. Jadi sebenarnya dekat itu adalah hati. Di dalam Islam adalah keimanan kita kepada Allah. Jadi dekat yang dulu disimbolkan antara satu dengan yang lain sekarang bisa divisualkan melalui teknologi kita. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menerima setiap doa hambanya. Jadi orang berdoa itu tanda bahwa dirinya itu adalah lemah. Dirinya hamba. Dirinya beriman. Karena seperti halnya dengan kita, mungkin yang lalu kita dan sekarang ada musibah. Ada suatu masalah. Kita merasa bisa, kita nggak minta tolong ke orang lain. Jadi ada orang ngikapin musibah itu dengan 3 hal. Yang pertama, dia merasa mampu tak pernah memperhatikan yang lain. Langsung dia selesaikan. Bahkan kadang gerasa gerusuh, wah gampang, saya bisa. Itu ada model seperti itu. Ada model ketika ada masalah mau nggak mau tahu. Orangnya nggak mau tahu, udah cuek, udah nggak diselesaikan, nggak pernah dipikirkan, cuek. Ada yang ketiga modelnya orang ngadepin masalah dengan cara dia berpikir,
mencari solusi. Bahkan musyawarah, minta pendapat orang lain. Ini yang ketiga yang baik ketika kita menghadapi masalah. Tapi tiga ini baru yang sifatnya manusiawi. Mungkin menurut sekarang kita ini benar, menurut pikiran benar, kondisi sekarang ini oke, tetapi kan nggak tahu keputusan ini nanti akan datang ada masalah. Sama dengan barangkali ketika kemarin-kemarin sebelum ada musibah, corona, kita mungkin berpikir bikin acara. Ya kan, kita mau talk show bareng Ustadz Ali ini di mana, mau bikin acara di mana, ya kan. Tapi nggak tahu pada waktunya ada musibah. Ya. Ramadan selesai semua, nggak ada yang namanya kajian-kajian di masjid. Nah kan nggak tahu pada saat itu ketika diputuskan kita berpikir bagaimana ini yang terbaik menurut pada saat itu. Tapi oleh karena itu kita ingin apa? Mengkaitkan ibadah kita ini hanya kepada Allah. Keputusan itu kita sandarkan kepada Allah. Oleh karena itu ketika ada masalah di tengah-tengah kita bisa berpikir menurut ilmiah, bisa berpikir problem solving, tetapi jangan lupa yang terakhir adalah doa kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita putuskan adalah yang terbaik. Mirip dengan milih jodoh kan? Wah ini udah cocok, saling cinta. Wah potensi anaknya orang kaya, orangnya pinter, ganteng. Wah menurut akal inilah yang paling tepat, orangnya baik, perhatian. Tapi belum tentu dia yang terbaik. Maka kita ada istikharah kepada Allah, doa, ya Allah berikan kami yang terbaik. Ini ada 2 pilihan, mungkin ada 3, mungkin ada 4 pilihan. Yang ini oke semua, nasabnya oke, hartanya oke, orangnya oke. Wah ini paling bagus. Yang ini hanya pinter tapi miskin. Wah yang ini pinter, ya kaya tapi orangnya kurang begitu ganteng gitu kan. Jadi atau kurang begitu cantik. Mungkin macam-macam ada plus minusnya. Tapi belum tentu yang menurut kita itu semuanya plus itu yang terbaik. Makanya kita istikharah. Contohlah karena rezeki jodoh itu adalah penting untuk menentukan kehidupan kita yang akan datang. Kita bersama dengan siapa, keturunan kita itu dari siapa. Kalau saya milih istri, istri milih saya. Itu kan berpikir bahwa keturunan adalah kita berdua bukan hanya satu. Kalau baju iya bisa langsung dilepas. Tapi kalau istri kan kita harus berpikir nasibnya anak-anak. Jangan kita main-main. Oleh karena itu ada doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoa saya pasti menerima. Lalu berpikir Pak mulai dulu saya ini berdoa jadi orang kaya. Tapi enggak kaya-kaya juga. Perusahaan triliunan. Tapi kok nggak dikasih-kasih oleh Allah. Ini di mana Pak letak diterimanya doa kita. Mulai dulu miskin-miskin juga. Ya satu alasannya Anda belum ada tampang orang kaya. Coba lihat ngaca dulu tampangnya tampang orang kaya enggak? Kalau belum ada tampang orang kaya jangan mikir kaya. Mungkin doa iya. Ubah dulu tampangnya. Gimana cara ngubah tampang Pak? Mulai sekarang kita sudah mulai menjadi gaya orang kaya. Apa gaya orang kaya? Ngasih di mana-mana sedekah. Itu. Jadi jangan berpikir Pak saya ini tolong dibantu Pak. Udah punya duit masih ngambil lagi. Mungkin gak punya sesuatu butuh. Seperti halnya di rumahnya kurang cukup. Ya kehidupannya termasuk gak punya beras. Ada orang ngasih beras diambil semuanya. Sampai orang yang lain yang miskin lain gak kebagian. Itu kan maruk. Sudah punya tapi senang minta-minta. Itu namanya belum jadi tampang orang kaya. Tampangnya dulu jadiin orang kaya. Apa? Kemana-mana nih jadi orang kaya itu orang ngasih. Al-fakir la yu'ti. Orang fakir gak bisa ngasih. Fakir ilmu gak bisa ngajar. Fakir ngaji kan gak bisa ngaji. Gimana dia bisa mensenandungkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, gak punya ilmu gak bisa ngasih ilmu. Gak punya harta gak mungkin ngasih harta. Gak punya kesempatan gak bisa ngasih kesempatan. Gak punya kewenangan, gak bisa ngasih tempat wewenang itu. Jadi ini hal fakir la yu'ti. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah pasti diterima. Makanya orang berdoa pasti diterima oleh Allah. Tapi dengan cara 3 hal Allah menerimanya. Disebutkan dalam hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah SAW qol ma min muslimin yad'u bida'watin
laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin ya illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyadakhirahu biha fil akhirati wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislahu. Qalu idzan nuksir ya Rasulullah, qala Allahu aksar. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menyampaikan wahyu. Karena yang disampaikan nabi itu wahyu. Jadi nabi kalau menyampaikan bukan dari syahwatnya, bukan keinginannya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan adalah wahyu. Apa katanya Nabi? Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ur rahimin. Kalau orang berdoa lalu dia tidak berdosa, lalu dia tidak memutus silaturahim, ikhlas karena Allah, pasti Allah menerimanya illa atahu biha wihda salasin, dengan cara 3 hal. Yang pertama antu ajjalalahu da'watuhu. Allah mempercepat permintaannya. Ya Allah, segera berikan kami jodoh. Oh, besok ketemu. Ada yang memperkenalkan ta'aruf, jodoh. Ya Allah, yang sudah punya jodoh. Ini saya sudah 3 tahun kok belum punya rumah. Jadi kontraktor, ngontrak sana sini. Ya Allah, berikanlah kami rumah yang layak untuk kami dan anak-anak kami ya Allah. Ternyata Allah memberikan apa? Ada bonus, ada ketemu bisnis. Ketemu yang kalau ngikutin gaji gak kebeli-kebeli. Tapi ini kok ada jalannya di luar dugaan kita dapat rezeki. Allah kasih. Jadi apa yang diminta dikasih. Allah pengen segera umroh. Kok ada hadiah umroh. Ada orang dapat hadiah tapi gak diambil, dikasihin sama kita. Itu juga rezeki. Ya Allah pengen makan yang enak. Ternyata ada temen nawarin, yuk diajak makan. Gak punya duit tapi ditraktir. Nih siapa yang senang traktir nih? Ya ini siapa? Jadi kita jangan mikir ditraktir tapi neraktir. Sehingga Allah memberikan rezeki orang itu lewat kita. Kalau kita nunggu ditraktir berarti rezeki kita lewat orang lain. Ini sederhana. Sederhana kita. Kita ingin menjamu bukan ingin dijamu. Itulah yang disebut dengan karakter kaya itu di situ. Jadi mentalnya mental pemberi, bukan mental yang minta-minta. Itu. Jadi di mana-mana kita hanya diajarkan dalam Islam hanya minta kepada Allah. Wal ghina 'anin nas, kita tidak minta-minta kepada manusia. Itu harus tertanam karakter di sini. Jangan kemana-mana minta bantuan, jangan. Berpikir kemana-mana saya bisa bantu, saya bisa bantu, saya bisa bantu. Begitu polanya. Wal ghina 'anin nas. Maka Allah yang pertama antu ajjalalahu da'watu. Doanya langsung dikasih. Capleng cepat oleh Allah. Yang kedua, imma ayat dakhirauha lahu fil akhirah. Allah menabungnya untuk di akhirat. Nih minta kaya enggak kaya-kaya juga. Ikhlas doa. Jangan sudzon. Oh Allah benci sama saya. Jangan. Yang pertama ditanamkan husnudzon itu untuk diterimanya doa. Di samping ikhlas kepada Allah, husnudzon. Allah pasti terima. Kenapa kok belum dikasih? Saya belum bakat. Saya belum yang terbaik. Makanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu oleh Allah disimpan dan ditaruh di akhirat kelak. Oh tiba-tiba saya minta rumah, dibikinin istana yang besar. Di akhirat, bukan di sini. Tapi Allah bisa memberikan dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Kita minta itu, kapan itu? Kalau Allah ridho, karena kalau Allah ridho, Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka yang ketiga cara Allah menerima doa, ayasrifa anhu ya minas su'i mislahu. Allah mengalihkan dari permintaan itu yang ada keburukan di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah kami jadi menteri, ya Allah. Jadi menteri. Tahu-tahu diperiksa KPK. Kenapa korupsi? Dia baru 6 bulan jadi menteri, 6 tahun di penjara. Itu keburukan. Mungkin juga, ya Allah saya kok cinta sama dia gak dikasih dengan saya ya Allah. Dia kok nikah dengan orang lain. Kita gak tahu. Dia nikah dengan kita malah menjadi keburukan bagi kita dan keluarga kita. Gak tahu kita. Makanya Allah kadang-kadang tidak ngasih karena yang kita minta tidak jadi kebaikan buat kita. Maka di situ Anda ada tampang tidak menerima yang Anda doakan. Kalau gak punya tampang ya gak bisa. Tampang itu adalah perilaku keimanan yang kita buat. Mungkin juga kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala
tidak diberikan. Karena apa? Ya itu tadi. Karena kita tidak menjadi kebaikan dengan apa yang kita minta. Oleh karena itu yang menjadi yang utama adalah husnudzon dan optimis. Maka disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usrunya sekali, yusrunya bisa yusrain, bisa berkali-kali. Mungkin kita ini sakitnya hanya berapa? Seminggu. Flu 2 minggu. Tapi Allah berikan kesehatan berapa lama? Kita baru sebulan ya, nggak keluar rumah. Sebulan sakit, wah kita udah ngeluh. Padahal kita sudah setahun, 2 tahun tak pernah sakit, nggak ada. Kita ini mensyukuri pada nikmat Allah. Oleh karena itu kita harus husnudzon. Kalau ada doa ternyata oleh kita belum dirasakan hasilnya doa. Ingat, pertama mungkin Allah akan menabungnya di akhirat kelak. Mungkin yang kedua doa kita tidak pas untuk kita. Sehingga khawatir nanti, bukan khawatir, Allah memastikan kalau Allah Maha Tahu. Ini kalau dikasihkan malah menjadi keburukan. Kan banyak kejadian minta kaya, ya Allah seperti sahabat Nabi. Berilah kami kekayaan. Kalau kami dikasih kekayaan ya Allah, kami akan sedekah. Kami akan jadi dermawan. Dia rajin sholat ke masjid, rajin juga bertangga. Tapi ketika dikasih kekayaan malah repot dengan kekayaannya, repot dengan dagangannya, repot dengan ternaknya. Lupa yang biasanya rajin ke masjid pas azan, lupa pas biasanya iktikaf di masjid, lupa pas ketika dia puasa Senin Kamis, lupa karena apa? Sibuk dengan hartanya. Oleh karena itu, kalau kita ini berdoa pasti diterima oleh Allah, landasannya ikhlas husnudzon kepada Allah. Lalu sahabat mengatakan, idzan nuksir, kita minta yang banyak. Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi punyanya. Jadi minta sebanyak-banyaknya itu adalah kebaikan. Yang tidak baik, sombong, tak pernah berdoa kepada Allah. Dan pasti doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah ya, menjadi hamba Allah yang diakui sebagai hambanya dan kami mengakui sebagai hamba Allah dan kami menjadi umat Rasulullah yang kelak diakui sebagai umat Rasulullah, bukan kita hanya ngaku-ngaku sebagai umat Rasul sehingga kita menteladani dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu di dalam lindungannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Ya Allah tuh ya, ada satu nih yang Ali garis bawahi, pendek, singkat tapi tajam yang disampaikan oleh guru kita. Kalau yang gak berdoa itu sombong ya. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan tanya jawab dengan guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati.